Terima kasih, masih bersama Pak Doni. Pak Doni, banyak yang sembuh, hampir 17%. Perlakuan kita terhadap mereka, apakah dibiarkan begitu saja atau ada pendampingan khusus? Tetap harus ada pendampingan karena sekali lagi pengalaman di beberapa negara yang sudah sembuh bisa kembali terpapar ya. Karena oleh karenanya ya kehidupan kita sebelum ditemukannya vaksin, ditemukannya obat, tentu kita harus selalu mengikuti ketentuan kesehatan, protokol kesehatan. Ya, untuk tidak bersalaman dulu, untuk tidak berangkulan dulu, untuk tidak berdekatan dulu. Ya, memang suasana seperti ini tidak nyaman. Dan kita berdoa semoga siapapun juga dari negara manapun, ya kita doakan bisa segera menemukan vaksin. Dan kita juga berusaha di dalam negeri dengan berbagai macam metode pengobatan sudah ada upaya-upaya penggunaan serum. Ya, jadi mereka yang sudah sembuh kemudian darahnya diambil, kemudian diberikan kepada pasien yang dalam kondisi yang kritis. Nah, ini sudah diuji coba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, bekerja sama juga dengan beberapa lembaga, diantaranya adalah lembaga Eijkman dan Bio Farma. Tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Wakapuskesat, Brigjen TNI Agung, 3 orang pasien yang dalam kondisi yang berat dan kritis itu disuntikan serum dari pengambilan darah dari pasien yang sudah sembuh. Ya. Okay. Dan menurut Brigjen Agung ada kemajuan, jadi mereka yang kondisinya kritis sudah mulai agak membaik. Ya. Nah, kalau ini kita bisa kembangkan lagi, artinya potensi-potensi yang memberikan harapan itu juga bisa memberikan suatu suatu keyakinan kita. Pak Doni, kita sudah pernah tes lagi pasien yang sudah sembuh, kita tes lagi untuk mengetahui apakah bisa tertular lagi atau tidak. Itu saya belum tahu. Ya, belum pernah tes lagi ya. Tapi sudah punya skenario kalau tiba-tiba muncul lagi gelombang kedua nih. Setelah katakanlah kita selesai bulan Juni, terus Juli muncul lagi nih, kita belum konsolidasi muncul lagi. Sudah ada nggak skenario dari gugus tugas untuk menghadapi krisis seperti ini, Pak? Yang jelas skenario yang terjadi pun kita harus siapkan ya. Dan kita selalu mengingatkan, selama belum ada obat, maka potensi terpapar, potensi untuk muncul kembali itu selalu ada. Kita lihat beberapa negara yang sudah flat, sudah nggak ada kasus, udah dianggap selesai, tiba-tiba muncul. Ya, ketika kita perang menghadapi wabah ini, panglima perangnya adalah kepala negara, ya, Presiden Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi saya ibaratkan seperti seorang masinis berada di lokomotif. Yang lain itu berada pada gerbong-gerbong. Nah, semua gerakan yang dilakukan oleh lokomotif, gerbong harus ikut. Maju, mundur, berhenti. Kalau lokomotif bergerak, ada gerbong yang tidak mau bergerak, salah satunya terguling, maka satu rangkaian kereta api akan terguling. Jadi menarik nih Pak Doni, saya dengar tadi Bapak sampaikan bahwa ini kan perang ya. Saya teringat usulan dari Bill Gates ya, untuk menangani corona ini harus pairing antara tenaga medis dan militer. Harus kerjasama tenaga medis dan militer. Ini bisa nggak ke depan tenaga militer ini dilibatkan lebih frontal untuk membantu? Ya, dari awal sebenarnya kita sudah melibatkan unsur TNI kita. Mulai dari kedatangan warga negara kita dari Wuhan sebanyak 238 orang di Natuna, itu kan yang ngurusi semua tentara. Ya, jadi tentara mengurus mereka, tidak cukup hanya para dokter. Tentara itu mereka menyiapkan makanan yang lezat untuk saudara kita yang dari Wuhan. Kemudian menyiapkan alat hiburan di situ, alat olahraga, supaya mereka bisa merasa nyaman. Dan alhamdulillah 238 orang dari epicentrum yang tadinya banyak orang khawatir bahwa mereka itu pasti ada yang terpapar, tertular. Tapi setelah terakhir diperiksa, semuanya negatif. Dan ini tidak terlepas dari
bagaimana cara militer untuk mengajak masyarakat warga negara kita yang baru pulang itu meningkatkan imunitas tubuh. Pagi mereka olahraga, kemudian dikasih makanan, disiapkan makanan yang berkualitas. Pak Doni, ini Presiden sampaikan bahwa kita banyak belajar dari kasus corona ya. Saya ingat waktu tsunami lalu gempa di Sumatera Barat, setelah itu pemerintah lakukan banyak simulasi supaya warga terbiasa menghadapi tsunami dan gempa. Nah, apakah dalam gambaran Bapak sebagai Ketua Gugus Tugas, perlu nggak kita lakukan simulasi menghadapi krisis kemungkinan tiba-tiba datang virus sejenis seperti ini? Ada simulasi yang disiapkan secara nasional supaya orang tidak gagap ketika menghadapi virus baru nih Pak. Kita perlu mungkin ya memikirkan kembali dan melakukan evaluasi menyeluruh ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk tahun 2008 ini sebenarnya tidak siap untuk mendapatkan beban yang sangat berat ini. Tetapi karena didukung oleh banyak pihak, ya, baik dari dalam sendiri maupun dari luar, akhirnya organisasi secara berlahan bisa tertata. Nah, ke depan kalau ingin kita mempersiapkan diri lebih baik menghadapi seluruh bentuk bencana, ya, bencana ini dibagi dua, bencana alam dan bencana non alam. Yang non alam yang sekarang ini, bencana yang alam itu ya gempa, tsunami, sebagainya. Jadi organisasi BNPB ini harus kita perkuat dan tidak hanya cukup di tingkat pusat. Perlu kita gelar juga ke seluruh daerah, bukan berarti ke seluruh provinsi tidak, tetapi mana daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang setiap tahun memiliki ancaman yang rutin, seperti contoh misalnya kebakaran hutan dan lahan, kan sudah ketahuan itu, wilayah Riau, kemudian Jambi, kemudian Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan, Barat, Tengah, Selatan. Nah, kalau kita bisa membantu menyusun organisasi yang lebih kuat, maka kita pasti akan bisa lebih siap. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang ini, Kepala Gugus Tugas, Kepala BNPB di Jakarta dengan perangkat yang terbatas, tidak akan bisa berbuat banyak. Nah, kalau sudah lebih luas, maka berbagai langkah upaya pencegahan bisa kita lakukan. Jadi semua potensi bencana di Indonesia, maka pakar-pakarnya atau mereka yang punya kompetensi di bidang kebencanaan itu harus ada di BNPB. Nah, sekarang ini jangankan pakar epidemiologi, BNPB pun nggak punya dokter. Berarti harus penguatan BNPB nih Pak? Betul sekali. Ya. Apakah perlu menambah anggaran khusus untuk mendukung penguatan BNPB, terutama research and development? Ya, BNPB tidak pernah menuntut berlebihan kepada pemerintah, namanya Kementerian Keuangan. Berapapun anggaran yang diberikan, kami akan lakukan. Ya, memang ada kemudahan bagi BNPB, yaitu ketika dalam kondisi darurat mendapatkan hak prerogatif untuk mengelola dana siap pakai. Pak Doni, terima kasih banyak atas kesempatannya. Tetap sama-sama sehat, Pak Doni. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.